Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Amelia. Saya dari kelas 10 MPLB SMK BM Yalti Luragung. Saya akan menjelaskan pengertian bangsa dan negara, serta unsur-unsur terbentuknya bangsa dan negara. Tonton sampai habis ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian bangsa adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Unsur-unsur terbentuknya bangsa, yang pertama suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial khusus yang bersifat adskriptif atau ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Yang kedua, agama. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga, kebudayaan. Yang keempat, bahasa. Bahasa adalah unsur pendukung identitas bangsa. Bahasa adalah sistem lambang yang dibentuk dari unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Unsur-unsur terbentuknya bangsa berbeda dengan negara. Negara adalah asosiasi suatu masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Keterangan ini memperjelas perbedaan bangsa dan negara. Unsur-unsur terbentuknya negara. Yang pertama, rakyat. Rakyat dalam suatu negara adalah semua orang yang secara nyata berada dalam wilayah suatu negara yang tunduk dan patuh terhadap peraturan dalam negara tersebut. Rakyat dibagi menjadi dua, yaitu penduduk yang merupakan warga negara tersebut, dan bukan penduduk, yaitu mereka yang tinggal sementara waktu. Yang kedua, wilayah. Wilayah adalah unsur mutlak dari suatu negara. Wilayah adalah landasan material atau landasan fisik negara. Luas wilayah suatu negara ditentukan oleh perbatasannya. Di dalam batas tersebut, negara wajib menjalankan yurisdiksi teritorial tersebut. Secara umum, wilayah suatu negara dapat dibedakan atas wilayah daratan, wilayah lautan, wilayah udara, dan wilayah ekstrateritorial. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Unsur-unsur terbentuknya negara yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Adanya suatu pemerintahan yang berkuasa atas seluruh wilayahnya dan segenap rakyatnya merupakan syarat mutlak keberadaan negara. Kekuasaan itu disebut sebagai kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat negara itu. Kedaulatan negara bersifat asli, tertinggi, dan tidak dapat dibagi-bagi. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain merupakan unsur yang memperkuat terbentuknya sebuah negara. Pengakuan dari negara lain merupakan unsur yang menerangkan bahwa suatu negara telah berdiri sehingga negara tersebut dikenal oleh negara-negara lain. Pengakuan dari negara lain dibagi menjadi dua, yaitu de facto dan de jure. De facto adalah pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada atau fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya suatu negara. Sedangkan pengakuan de jure adalah pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada penonton sekalian apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung penonton sekalian. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sebelum mengakhiri video ini, saya ada sedikit motivasi. Nikmati hidup tanpa takut dengan penilaian orang lain, karena yang menganggapmu buruk belum tentu dia lebih baik. Kita hidup di zaman di mana orang lain menilai kita tanpa tahu yang sebenarnya. Maka belajarlah menjadi pemaaf, berhentilah menjadi pembenci, dan teruslah memperbaiki diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.